ya dia dihukumnya seumur hidup atau mati. Itulah makanya itu bilang bodohnya aku ya itu udah tahu kasar masih jalanin aja kayak gitu. Mbak ini gimana nih langsung aja nih to the point. Sempat ada rasa tuntutan apa sih maksudnya di perjuangan Mbak? Karena kan JPU tuntutnya mati ya. Tadi ini pikiran aku ya rendahnya kan seumur hidup. Ternyata diketoknya 20 tahun. Yang kecewa adalah dianya banding. 20 tahun tuh udah yang paling ringan banget yang menurut aku di 340. Nah dengan dia balik itu yang bikin aku kecewa. Dan akhirnya tahu semua motif dia dan akhirnya kayak ternyata itu berencana dan segala macam membuat pastinya kan Mbak Tama sendiri kan memperjuangkan itu supaya agar tetap sesuai dengan yang nggak ada banding itu kan. Dengan adanya semua bukti, apalagi kan kemarin hakim ketua ya Bapak siapa Emmanuel itu udah mutusin kalau dia itu memang terbukti bersalah pasal 340 dan sengaja menenggelamkan Dante. Nah dengan adanya itu ya aku berharapnya ya semoga ada keadilan sih buat Dante. Ini kan akan naik ya ke pengadilan tinggi. Ya semoga di sana ada keadilan ya. Karena emang dari kemarin sih emang sebenarnya aku tuh yakin JPU Majelis Hakim tuh udah kerja keras buat ini. Ya semoga kedepannya makin lancar. Kalau dari Mas Angger sendiri pengennya gimana sih Mbak Tamara? Ya kita satu tujuan lah pengennya ya dia dihukumnya seumur hidup atau mati. Karena kan 340 itu hukumannya itu kan kalau nggak salah ya. Dan awal saat dengar mungkin memang sih kalau awal dengar ternyata dia ada banding gitu kan Mbak Tamara kan selalu menggebu-gebu pada saat sidang sering terlihat gitu kan selalu mengeluarkan emosi itu. Pada saat itu gimana? Masih bisa nahan emosi atau benar-benar yang itu udah pikirannya terpecah ya karena satu aku harus ngambil barang ke belakang barang buktinya Dante. Jadi pikiranku aku nggak mikirin dia udah terserah dia mau banding mau apa yang penting nanti kan biarlah si JPU yang lanjutin ini semua karena aku percaya banget sama JPU ini pasti dia kan lihat juga gimana kehilangannya aku gimana juga hasil pemeriksaan jadi aku percayakan sama mereka nah aku fokusnya ke belakang pengen ngambil barang buktinya Dante itu yang terakhir dipakai barang bukti tambahan dikeluarkan terus maksudnya Marti selalu diupdate terus Mbak barang bukti yang Mbak udah nggak ada aku ke belakang kemarin mau ngambil barang bukti itu yang disita kayak medical record baju renang sepatu itu mau aku ambil lagi karena Majelis Hakim kemarin bolehin kita untuk ngambil itu. Makanya kemarin aku udah nggak pikirin deh mau banding mau apa yang penting fokus aku ke belakang mau jemput si barang bukti itu. Kenapa tuh balasannya? Buat karena kenang-kenangan. buat kenang-kenangan deh. Biasanya kan katanya disita ya tapi Majelis Hakimnya kemarin bolehin ngambil itu kan ya appreciate banget sih sama mereka semua bolehin aku ngambil itu. Memang sudah kepikiran Mbak bakal mau mengenang almarhum pas adik. di apalagi itu yang terakhir dipakai dan itu ada medical record dimana itu penting banget dari dia lahir sampai dia kemana meninggal ada semua di situ jadi harus aku ambil sih ada handphonenya semuanya masih ada beberapa sih yang harus diambil di kantor kejaksaan. Nah kan bersetegang juga nih dengan keluarga dari pihak tersangka ini. Ini seperti apa sih maksudnya? Keluarga tersangka tetap kekeh membela mungkin ya. Sebenarnya wajar namanya keluarga membela oke lah tapi udah cukup membela jangan intimidasi kayak aku udah ketemu yakin itu udahlah kayak stop lah kayak gitu udah bela aja kesana nggak usah intimidasi aku cukup gitu loh kayak udah dari awal sampai akhir tuh udah cukup banget intimidasinya kayak mereka nggak mikirin gimana mental aku gimana perasaan aku itu sih gak ada empatinya sama bukannya kita berpihak kepada Mbak Dewi tapi terlihat kayak keluarganya tuh seakan-akan merasa anaknya tidak bersalah dan segala macam dan ini itu menambah emosi Mbak Tamara kembali maksudnya dalam arti jadi gua udah ngurusin ini gitu. Perjuangin ini kan gini ya jangan kan mereka aku pun di awal juga gak akan nyangka dong dia yang melakukan nah dengan adanya proses penyidikan pemeriksaan persidangan ya semuanya jadi kebuka dong pelan-pelan ya otomatis pikiran kita juga kebuka di awal namanya orang berduka tuh pikirannya macam-macam ya bagi yang udah merasakan pasti tahu apalagi kita kehilangan anak pikiran kita tuh kesana sini nggak fokus ngeliatin nggak fokus saat itu nggak fokus nah adanya persidangan penyidikan itu kan kita harus fokus jadi di situ aku mulai kebuka pelan-pelan makanya banyak yang bilang aku di awal ketawa-tawa loh di ini bela-bela di akhir baru teriak-teriak acting gitu kan katanya betul ya bukan acting itu guys kita baru lihat gitu loh maksudnya kayak kayak bilang acting kayak udah kalau aja dia bilang acting itu kan ke belakang kita baru lihat gimananya ke belakang di awal tuh kita masih kacau balau banget terutama ya keluarganya mereka dia bilang di awal percaya gitu kan katanya kenapa sekarang gini ya mereka nggak lihat CCTV-nya mungkin dan mereka nggak rasa jadi aku nggak ikut persidangan nggak ikut penyidikan yang prosesnya sangat panjang
jam dan di situ kebuka semua. Apa mungkin dari pihak keluarga percaya pada saat tersebut ke Mbak Ya karena pas awal aku masih baik-baik katanya. Ya. Ya sekarang gimana? Awal baik-baik ya gimana Ya, nggak baik belum namanya kita. diproses ya, Mbak. Datanya masih ada depan aku. Ada mamahnya datang ya otomatis kita masih terima dengan baik dong, masih denial. Ya adanya perjalannya waktu kan kebuka semuanya pelan-pelan kebuka gitu sih. Mereka tuh maunya aku tetap baik seperti di awal, ya nggak bisa dong gitu. Kan udah kebuka sekarang semuanya. Mungkin mereka nggak percaya di aku sih kayak balik lagi ke Betul, situ. betul. Mereka nggak ikut pendidikan, mereka nggak tahu gimana rasanya diperiksa Perjuangan. polisi dari pagi sampai malam. Mereka nggak bisa lihat CCTV yang full itu, karena kan khusus keluarga kan, khusus orang tua. juga nggak bisa merasakan perjuangan seorang ibu kan. Iya, gitu. itu. Mungkin dari keluarga Mbak sendiri gimana maksudnya Mbak supportnya dalam Untungnya- ngebela ini luar biasa banget maksudnya Mbak Tamara Luar ini biasa. ya Luar biasa luar biasa keluarga dukungan aku, dari enggak sahabat-sahabat. ya sahabat mungkin dari temen orang yang mungkin nggak dikenal juga ngebela semua ini seperti apa? Ya, aku berterima kasih banget sama yang support aku terus dari awal, dari keluarga, sahabat, semua teman-teman, media, terutama juga kuasa hukum, pokoknya semuanya yang udah support dari awal sih itu aku appreciate banget karena kalau nggak ada ini semua kayaknya aku nggak bisa support ini. Sudah berapa lama sih Mbak? Ingat nggak sih Mas udah 9 bulan ini? Apa Mbak? Proses yang panjang. Proses panjang ini apa yang mungkin yang masih diingat sampai Mbak Tamara merela bela-belain buat ambil itu dan alhamdulillahnya boleh disuruh ambil itu kan? Boleh, tapi kan masih disita Iya, ya, heeh. masih disita. Apa sih Ternyata mungkin Mbak karena yang- adanya banding itu disita lagi. Boleh lagi Mbak dibalikin. Jadi balik lagi nanti aku boleh ambil cuma handphonenya karena aku bilang mau betulin dulu takutnya nanti datanya hilang Betul. karena kan harus diapain ya WhatsApp itu kalau misalkan gak dibuka apa gimana kan bisa hilang kan ya takutnya itu hilang jadi aku udah izin minta tolong aja buat buka WhatsAppnya dulu isiin pulsa apa gimana biar balik lagi dulu datanya ntar mau disita lagi oke gak apa-apa. Kenangan apa sih Mbak mungkin dari kepergian adik kita ini? Banyak lah Banyak banget maksudnya lah masih di kenangan. 9 bulan ini. Banyak lah Karena tapi kan masih- 9 bulan ini berjuang ya. Apalagi nggak cuman pergi aja kan, perjuangan Mbak Tamara juga luar biasa banget nih untuk memperjuangkan ini. Mungkin apa sih Mbak yang kadang kalau di rumah ingatkan seperti apa gitu? Banyak lah yang diingat kalau di rumah, semua sudut di rumah pasti ingat lah, makanya itu yang orang nggak tahu dan nggak pernah merasakan dan aku harap mereka ini yang selalu ngatain aku dan lain-lain nggak pernah merasakan rasanya jadi aku gimana. Nah, ini juga kayak yang tadi sempat banyak yang hujat segala macam dan itu mereka nggak pernah berpikir cepet Mbak ladenin apa udahlah aku akhirnya capek sendiri atau seperti itu. Kadang ada yang pelayanin ada yang enggak sih gitu. Tapi lama-lama aku capek sendiri juga ya aku doain aja kayak sekarang gini ya gimana pun kita dihujat terus sama orang itu pahala buat kita dan pelajaran untuk kita semakin kuat gitu sih aku percaya jadi ya dan aku selalu berdoa supaya mereka ini nggak rasain gimana sih rasanya jadi aku supaya mereka nggak rasain di komen-komen seperti itu karena baca komen aja tuh bisa merusak mental kita banget loh apalagi kita lagi drop baca itu tuh makin drop sih sebenarnya. Ya apalagi maaf nih maksudnya dulu sempat disebut Mbak Tamara juga sempat agak terlibat dan Ya, segala macam itu urusan. luar aku ya. kalau itu mikirnya karena polisi lebih pintar ya daripada mereka. Ya. Kalau aku salah polisi udah nangkap aku mungkin sekarang dengan adanya proses pemeriksaan yang panjang. Hikmahnya apa sih Mbak Intan dari Hikmahnya, perjuangan ini? ya hikmahnya apa ya? Aku cuma ambil satu pelajaran sih don't trust anybody sih itu. Pokoknya jangan percaya siapapun, jangan percaya siapapun. Percaya sama diri kita sendiri aja udah. Tapi ke Tamara, maaf, ada rasa ini nggak sih trauma gitu deket sama laki-laki kayak gitu? Belum ada pikiran mau deket sama laki-laki apa gimana. Terus sekarang mau fokus dulu buat Dante. Nanti kalau ini selesai semua ya baru. Tapi sosoknya tuh sebenarnya dulu pas lagi zaman pacaran tuh kayak gimana sih? Emang udah kasar kah gitu kan? Udah Ya ada kasarnya. Ya itulah makanya aku bilang bodohnya aku ya itu udah tahu kasar masih jalanin aja kayak gitu. Karena emang itu kan pelajaran juga ya namanya toxic relationship itu susah banget buat dilepas. Nah buat kalian semua yang ada di dalam toxic relationship mendingan dicabutnya dari sekarang gitu cabut sebelum semuanya makin parah kayak aku. Aku tuh kayak mikirnya kayak gitu. Ya, sempat nggak nyangka juga pada saat itu ya misalnya dia ya walaupun memang ada track record mungkin dari tersangka ini yang kurang bagus tapi sampai seperti itu nggak nyangka dan keluarganya juga dekat nggak sih pada saat itu? Enggak, kalau keluarga aku cuma kenal mamanya. Mamanya sama adiknya juga cuma satu yang aku dekat. Lainnya aku nggak tahu, aku tuh baru ketemu pas di sidang, makanya aku bingung nih siapa sih orang-orang yang saut-sautin aku nih siapa sih, nggak tahu tante-tantenya dia, om-omnya. Di situ aku kaget, oh ternyata keluarganya seperti ini, jadi nggak heran kalau sih ya seperti ini ya kan gambaran dia itu sama aja seperti gambaran keluarga. Mbak, tapi dengan adanya ketidaknyamanan ini nyatakan buat laporin keluarga juga nggak sih? Sekeluarga Belum, karena Sejauh ini fokusnya masih ke Dante pendek. dulu ya, kayak fokus ke Dante dulu nanti setelah ini selesai baru. Karena kan aku kira
kira kemarin tuh sidang vonis selesai nih semua, makanya perjalanan masih panjang lagi, jadi ya udah kita hadapin dulu semuanya. Tapi kedepannya apa lagi nggak sidang selanjutnya? Maksudnya tadi Ya, kan yang aku mohon sih itu aja ya, semoga majelis hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk menolak bandingnya terdakwa sih, itu aja keinginan aku dan doa aku. berarti perjuangan Mbak sekarang menolak banding itu. Ya yang bisa menolak kan Mahkamah Agung ya, majelis hakim di Mahkamah Agung ya, yang aku pengen semoga ditolak aja bandingnya. Itu ada sidang lagi atau barang bukti belum tahu. Baru Belum ada diajukan aja panggilan. Mbak. Iya, belum ada panggilan. Karena kan dia yang banding. Betul. Kak, emang keluarga teriakin kata mana apa ya yang waktu persidangan itu? Banyak Mbak, aku sampai udah lupa, so cantik apalagi gitu. Jadi keluar dari konteks ya. Kita datang ke sana mau sidang date mau fokus, mereka kalau aku lewat so cantik ini. Aduh, maaf ya kampung banget gitu. Kayak nggak ada mannernya. Dan nggak ada empatinya. Kak, kata Maria sendiri saat itu Kadang kepancing, kadang enggak. Nah, pas kepancing tuh berapa kali kepancing kan, makanya aku mutusin buat nggak datang sidang. Berapa kali aku nggak datang, baru datang kemarin pas vonis. maksudnya kepancing tuh kata Maria nyautin atau gimana? Aku samperin malah, ada 2 kali aku Aduh. samperin, iya. Itu kan kepancing banget ya, dan bikin kegaduhan juga, nggak enak juga sama pengadilan negeri Jakarta Timurnya, aku bikin rusuh. Makanya ya udah aku sadar juga nih, aku gampang kepancing, jadi ya makanya aku nggak datang, baru datang kemarin. Dengan ditemani teman-teman aku yang selalu bisikin, sabar, sabar, sabar. Wah itu kanan kiri depan belakang tuh megangin tangan apa, takut aku kepancing. Mbak, mau tahu dong Mbak, healing Mbak Amalia seperti apa sih? Belum ada healing. Belum, maksudnya dalam arti menenangkan dirinya tuh kayak gimana Ya sih? berdoa, cuma bisa berdoa. Sekarang kita cuma bisa berdoa aja, sholat, berdoa, ke makam, tenangin diri itu, pergi sama teman-teman, ngumpul sama keluarga itu. Pada saat kemarin yang sempat dibully itu, Mama dengar atau Mama ada nggak sih pada nemenin, kan biasa kan ditemenin Mama pada saat itu? Ada, cuma di belakang aku bilang udah nggak usah dipikirin, karena kan dia jadi stres juga kalau Nah mikirin. itu orang tua Akhirnya aku gimana? ambil itu TikToknya aku hapus, Instagramnya aku hapus. Itu kan caranya ya. YouTube-nya aku hapus. Jadi biar dia nggak bisa baca komen aku. Dampak ke keluarga kayak ke Mama tuh gimana? Maksudnya sampai dia Mama yang parah, Mama parah, karena makanya ada dengan aku sakit hapus apa segala sih. macam. Aku hapus dia kebantu. Makasih ya Mbak, sukses ya Mbak.